meningkatkan kemampuan dalam berorganisasi untuk mewujudkan siswa-siswi yang cerdas, kreatif. Jika tidak tercapai atau mengalami kendala, solusi seperti apa yang Anda lakukan? Apakah masih kekeh dengan visi misi itu, menjalankannya atau mengganti visi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kami sebagai perwakilan dari kelompok 2 kelas 11 2 di sini dengan saya Nur Anissa Alia Eska dan rekan saya Muhammad Julian Abdul Hasani dan saya Naomi Sylvia. Di kelompok kami membagi menjadi beberapa tim yang akan terbagi untuk mewawancarai di 3 kandidat. Dan di 3 kandidat ini tentunya ada di beberapa titik tertentu. Dengan saya akan mewawancarai Prisa Aswanda, nomor kandidat 1, dan saya akan mewawancarai Anissa Citra Aulia, nomor kandidat 2, dan saya mewawancarai kandidat nomor 3, Ida Bagus Tirta Dharma. Nah, saksikan untuk wawancara kami yang akan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mewawancarai kandidat Ketua OSIS periode 2023-2024 nomor 1, yaitu dengan adik Prisa Aswanda. Kita mulai saja wawancaranya dari pertanyaan ke-1. Apabila kamu terpilih menjadi ketua OSIS, bagaimana caramu membagi waktu untuk urusan pribadi sekolah dan organisasimu? Baik, terima kasih. Apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan mengatur jadwal dengan bijak, memberikan prioritas pada tugas-tugas sekolah, kemudian juga dengan tugas-tugas OSIS, dan juga memberi waktu yang cukup untuk urusan pribadi saya. Saya akan membuat agenda yang terstruktur dan fleksibel, serta selalu siap untuk menyesuaikan jadwal jika dibutuhkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana kamu akan menghadapi tekanan dari berbagai pihak dalam pengambilan keputusan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan atau kegiatan OSIS? Baik, terima kasih. Saya akan menghadapi tekanan dengan berbagai pihak dengan cara tetap tenang dan berpikir secara rasional. Kemudian, saya akan melakukan konsultasi terutama dengan anggota tim OSIS saya dan juga guru pembimbing, di mana nantinya saya akan mendengarkan pandangan dari semua pihak yang terkait. Kemudian saya akan mempertimbangkan sebelum membuat keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Nur Anissa Alia Eska bersama dengan calon kandidat ketua OSIS nomor 2 dan kakak saya Nisa Citra Aulia, biasa dipanggil Ida. Nah, sini kita mau menanyakan gimana perasaannya tadi setelah orasi dibuka depan semua warga sekolah SMA Negeri 1 Kota Pasifian. Waduh, mendengar kata di depan warga SMA Negeri 1 itu udah deg-degan banget nih Ariska. Jadi sampai sekarang dia masih kerasa kayak waduh deg-degan banget tuh mau banget. Tapi tadi udah menyampaikan dan belum bisa menjawab pertanyaan yang belum disampaikan itu keren sekali ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, kalau ketika kita tahu nih, kalau kamu terpilih menjadi calon kandidat itu gimana rasanya? Atau perasaan awal ketika kamu ditunjuk sebagai calon ketua umum itu? Itu rasanya itu kan ada wawancara nih, ada wawancara internal, diwawancara oleh Bapak Ketuaan, ada beberapa guru wawancara, terus ada beberapa anggota OSIS yang lain juga yang diwawancara. Nah itu di kita kelasnya kayak pertanyaannya tuh macam-macam ya. Kalau intinya Bapak Ibu ini juga lumayan banyak, jadi berikan pertanyaan Jadi selalu nggak apa-apa Kak, selalu sekali. Halo, jadi hari ini kita akan wawancara. Di samping saya ada kandidat urut nomor 3 dengan Tirta. Jadi
Tirta, kita akan melakukan wawancara. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya lempar dan mungkin akan kamu jawab sebisa mungkin. Pertanyaan pertama, bagaimana kamu akan menghadapi tekanan dari berbagai pihak dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kebijakan atau kegiatan OSIS? Oke, itu yang perlu kita lakukan adalah tentu membuat kebijakan seperti yang saya katakan ketika waktu itu menjawab pertanyaan dari Pak Tik, di mana terkait dengan ADART, di mana itu merupakan aturan dasar dari OSIS MTK itu sendiri. Yang pertama, kita harus membuat aturan yang tidak menekan dari anggota kita sendiri, karena dengan begitu mereka bisa melakukan inovasi yang dimasukkan ke dalam program kerja atau proker namanya. Nah, proker inilah yang nanti berperan gimana caranya kita bisa membuat suatu event atau acara kegiatan di SMA Negeri 1 Pasuruan ini yang sekiranya bisa menarik dan juga bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Pasuruan itu sendiri. Seperti itu. Pertanyaan kedua, jika terpilih menjadi ketua OSIS, apakah ada jaminan terlaksananya visi, misi, atau program kamu? Oke, terkait jaminan ini sebenarnya tidak ada, karena jujur saja terkait visi misi ini, baik kandidat dari ketiga kandidat ini, baik saya, Citra, ataupun Prisa itu memiliki suatu visi misi yang sifatnya dinamis dan juga adaptif. Kenapa? Karena kita harus tetap mempertimbangkan aspirasi dari siswa-siswi SMA Negeri Pasuruan itu sendiri. Apabila kita nanti sebagai misalnya ketua umum OSIS atau sebagai pemimpin tiba-tiba kita punya visi misi, tapi visi misi itu memiliki pertentangan dari beberapa siswa, tentu perlu kita pertimbangkan. Karena misalnya salah satu dari kita yang menjadi ketua umum OSIS, otomatis kan ada beberapa anak yang tidak memilih dia sebagai ketua umum OSIS. Nah, itu kan otomatis sudah ada kontra. Nah, kontra ini juga harusnya kita bisa akomodir. Bukan berarti mereka tidak memilih kita terus kita biarkan mereka, kita hanya menyukseskan tim ses kita harus menyukseskan yang mendukung kita. Tidak, kita harus tetap mengakomodir mereka, di mana lingkup kita sebagai OSIS itu juga merupakan seluruh siswa SMA Negeri 1 Pasuruan, seperti itu.